Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufik Ramadhani. Di video ini saya akan membahas post-test yang sebagai pengganti pertemuan dari pertemuan ke-14 mata kuliah Big Data, yang dimana materinya terkait Apache Cassandra dan juga Apache Zeppelin. Oke, langsung saja di sini ada soal nomor 1. Mengapa Apache Cassandra disebut sebagai database NoSQL? Jadi di sini jawabannya, Apache Cassandra diklasifikasikan sebagai database NoSQL karena mengimplementasikan model data white column store yang sangat berbeda dengan model relasional tradisional atau RDBMS. Yang dimana tidak seperti RDBMS yang mengharuskan setiap baris memiliki kolom yang sama persis. Cassandra ini mendefinisikan kolom secara dinamis pada tiap barisnya. Lalu Cassandra juga tidak mendukung operasi join secara native maupun foreign key. Lalu Cassandra juga didesain sejak awal untuk berjalan di atas klaster terdistribusi berskala besar dengan performa tulis yang linear, menggunakan bahasa query sendiri yaitu CQL atau Cassandra Query Language, bukan SQL standar. Lalu soal yang kedua, jelaskan secara singkat bagaimana arsitektur masterless pada Apache Cassandra mampu mengatasi masalah single point of failure atau SPOF dibandingkan RDBMS tradisional. Jawabannya, pada RDBMS tradisional, arsitektur yang umum digunakan adalah master-slave. Yang dimana jika node master mengalami kerusakan, database akan kehilangan kemampuan untuk menerima operasi tulis sampai proses pemulihan master tersebut selesai. Cassandra menyelesaikan masalah ini dengan arsitektur masterless atau peer-to-peer yang berbasis topologi ring menggunakan gossip protocol, di mana semua node di dalam cluster memiliki kedudukan, kapabilitas, dan fungsi yang sama. Tidak ada one node yang bertindak sebagai pengatur tunggal. Setiap node juga dapat menerima permintaan baca maupun tulis dari aplikasi. Jika salah satu node mati, driver klien akan mendeteksi kegagalan tersebut dan secara otomatis mengalihkan query ke node lain yang memegang replika data yang sama tanpa interupsi sistem sedikit pun. Lalu soal selanjutnya, jika sebuah hasil Cassandra menggunakan replication factor sama dengan 3 dan konsistensi level quorum, berapa minimal node yang harus merespon agar operasi dianggap berhasil? Jelaskan alasannya. Di sini jawabannya adalah jumlah minimal yang harus merespon agar dianggap berhasil adalah 2 node. Di mana alasannya? Level konsistensi quorum didefinisikan sebagai respon dari mayoritas absolute node replika. Di mana rumus matematika yang digunakan adalah quorum sama dengan replication factor dibagi 2 ditambah 1. Lalu disubstitusi nilai ke dalam rumus, yang dimana quorum sama dengan 3 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 1 yang hasilnya sama dengan 2. Lalu lanjut soal apa perbedaan utama antara simple strategy dan network topology strategy pada Apache Cassandra. Di sini ada perbedaan utamanya, yaitu ada 2. Yang dimana perbedaan utama itu ada simple strategy yang digunakan khusus untuk deployment di satu pusat data. Cara kerjanya yaitu replika pertama diletakkan pada node yang ditentukan oleh nilai hash dari partition key, sedangkan replika kedua dan seterusnya diletakkan secara berurutan pada node berikutnya secara jarum jam dalam ring, tanpa mempedulikan posisi fisik rak. Lalu untuk network topology strategy, strategi ini mungkin kita menentukan jumlah replika secara spesifik masing-masing pusat data. Misal di Jakarta ini ada 3, lalu di 2-nya di Singapura. Strategi ini juga bersifat rate aware,
yaitu memastikan replika didistribusikan ke rak fisik yang berbeda untuk menghindari kehilangan data jika terjadi pemadaman listrik total pada satu rak. Lalu soal selanjutnya, uh, jelaskan secara singkat fungsi time to life atau TTL dan serta implementasinya pada aplikasi nyata. Uh, TTL sendiri itu adalah fitur boneka Cassandra untuk menetapkan masa kedaluarsa otomatis pada level kolom atau baris data tertentu dalam satuan detik. Ketika batas waktu yang ditentukan habis, Cassandra akan otomatis mengubah data tersebut menjadi sebuah tombol yang berartikan penanda hapus tanpa memerlukan instruksi perintah delete manual dari aplikasi. Di sini contohnya bisa kode OTP, session token login pengguna, ataupun log aktivitas sementara. Lalu selanjutnya ada soal jelaskan perbedaan karakteristik antara size tier completion strategy, level completion strategy, dan time window completion strategy. Uh, di sini ada yang pertama, di mana STCS dia menggabungkan access table ketika ada beberapa file yang memiliki ukuran yang mirip. Lebih cocok digunakan saat beban kerja tinggi, lalu prosesnya juga cepat dan hemat, tetapi membutuhkan ruang penyimpanan cadangan yang besar, hingga 50% dari kapasitas disk. Lalu yang kedua ada level compression strategy. Karakteristiknya dia membagi data ke dalam beberapa tingkatan. Di setiap tingkatan tersebut memiliki ukuran tetap dan dipastikan tidak memiliki kunci data yang tumpang tinggi. LCS ini cocok digunakan saat beban kerja tinggi ada dibaca. Query baca menjadi sangat cepat karena Cassandra biasanya hanya perlu memeriksa satu access table per tingkatan. Namun strategi ini memakan resource I/O yang sangat intensif untuk terus mengurutkan data baru. Lalu strategi yang ketiga ada TWCS. Karakteristiknya memisahkan dan menggabungkan access table mode berdasarkan jeda waktu pembuatannya, misalkan per jam ataupun per hari. Cocok digunakan untuk data dari waktu atau time series seperti log aplikasi atau data sensor yang terus bertambah secara kronologis. Lalu soal yang ketujuh, sebuah proses media sosial memiliki jutaan aktivitas like dan komentar setiap detik dari pengguna global. Jelaskan alasan teknis mengapa Cassandra lebih cepat digunakan dibandingkan MySQL. Di sini untuk menangani jutaan aktivitas like dan komentar per detik secara global, ADMS tradisional seperti MySQL akan menghadapi kendala besar. Yang dimana MySQL itu menggunakan struktur indeks B-tree yang memerlukan penguncian baris dan pembuaran indeks di disk setiap kali terjadi penulisan yang memicu latensi tinggi dan risiko deadlock. Di sini Cassandra lebih jauh unggul karena menggunakan arsitektur LSM3 pada jalur penulisannya. Di mana ketika pengguna melakukan like, data langsung ditulis secara berurutan ke dalam file log di disk bernama commit log. Lalu sekaligus disimpan di memori RAM bernama memtable. Setelah data berada di memtable, Cassandra langsung mengirimkan status sukses ke pengguna. Proses penulisan ke disk utama juga dilakukan secara sinkron belakangan. Ketiadaan proses penulisan tabel membuat Cassandra sanggup melayani skala penulisan yang masih secara linear. Yang ke-8, jika suatu aplikasi membutuhkan transaksi exit yang sangat ketat dan banyak join antar table, apakah Cassandra cocok digunakan? Jelaskan alasannya. Di sini jawabannya tidak cocok. Karena Cassandra didesain berdasarkan teori CHAP yang mengutamakan availability dan partition tolerance dengan mengorbankan immediate consistency. Ketiadaan fitur join ini membuat Cassandra tidak efisien untuk aplikasi yang sangat bergantung pada relasi data kompleks dan transaksi arsip ketat. Karena Cassandra tidak mendukung transaksi multi-table, di mana jika salah satu baris jika rollback otomatis
salah satu baris di tabel lain akan gagal. Nah, di sini soal 9. Nah, jelaskan peran Smith dalam routing query Cassandra. Nah, di sini Stitch bertindak sebagai petatologi jaringan bagi Cassandra. Tugas utamanya adalah menginformasikan kepada cluster mengenai lokasi fisik sebenarnya dari setiap node, mulai dari nama rak hingga pusat data tempat node tersebut diletakkan. Nah, selanjutnya 10. Sebuah studi kasus di mana aplikasi IoT menyimpan data sensor sudut tiap detik dari jutaan perangkat. Strategi compaction apa yang dapat digunakan pada Cassandra? Jelaskan alasannya. Ah, di sini, strategi yang paling tepat adalah Time Window Compaction Strategy atau TWS. Alasannya adalah data sensor IoT merupakan karakteristik murni dari time series data. Data ini ditulis sekali setiap detik secara berurutan kronologis. Hampir tidak pernah diperbarui. Dan biasanya dipasangkan dengan fitur TTL agar otomatis terhapus setelah periode tertentu. Selanjutnya ada soal untuk Apache Zeppelin. Yang pertama, jelaskan latar belakang dikembangkannya Apache Zeppelin dalam ekosistem big data, serta masalah utama yang ingin diselesaikan oleh platform tersebut. Sebelum adanya platform seperti Zeppelin, ekosistem big data sangat terfragmentasi. Seorang praktisi data harus membuka terminal berbasis teks untuk menjalankan perintah Apache Spark, berpindah ke aplikasi CLI lain untuk menuliskan query HSQL, dan memindahkan hasil datanya secara manual ke alat eksternal seperti Tableau atau Excel, hanya untuk membuat grafik visualisasi. Di sini, masalah utama yang saya pilih adalah salah satunya yaitu fragmentasi alat. Menyediakan satu ruang kerja tunggal berbentuk notebook berbasis web yang menyatukan proses penulisan kode, pemrosesan data skala besar, hingga visualisasi. Lalu ada masalah lain yaitu hambatan kolaborasi. Zeppelin membantu tim data untuk saling berbagi hasil analisis, kode, dan grafik secara interaktif dalam satu dokumen terpadu tanpa perlu melakukan ekspor-impor file manual. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Apache Zeppelin? Jelaskan fungsi utamanya dalam proses analisis dan visualisasi data. Apache Zeppelin adalah platform notebook kolaboratif open source berbasis web yang digunakan untuk kebutuhan analisis data interaktif, eksplorasi data besar, dan visualisasi visual. Di mana utamanya adalah eksplorasi data multibahasa, yang dimana memungkinkan pengguna menulis baris kode pemrograman yang berbeda dalam satu tempat. Lalu ada visualisasi data instan, yaitu mengubah hasil query mentah menjadi representasi visual. Lalu ada pelaporan interaktif berfungsi sebagai dashboard dinamis yang memuat teks, narasi, penjelasan, dan juga visualisasi data. Lalu ada soal yang ketiga. Jelaskan perbedaan antara mode batch, streaming, dan hybrid pada Apache Zeppelin beserta contoh penggunaannya masing-masing. Nah, di sini batch mode. Yang pertama, memproses kumpulan data statis yang bervolume besar yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu dan biasanya dieksekusi terjadwal atau berkala. Contohnya, membuat notebook Zeppelin untuk menganalisis total tren penjualan e-commerce secara global dari bulan lalu karena menyusun laporan performa bisnis kuartalan. Lalu ada streaming, yaitu memproses aliran data secara langsung sesaat setelah data tersebut tercipta dari sumbernya. Di sini contohnya, memantau grafik fluktuasi harga saham per detiknya. Lalu ada hybrid, menggabungkan analisis data historis masa lalu dengan aliran data yang sedang berjalan saat ini ke dalam satu visualisasi komparatif. Di sini contohnya dashboard yang membandingkan performa penjualan hari ini dengan rata-rata penjualan tahun lalu. Jadi mungkin garis besar ya, batch ini memproses data dalam jumlah besar dalam satu waktu. Lalu untuk streaming,
memproses data secara langsung saat data mengalir masuk, dan hybrid menggabungkan analisis historis dari masa lalu dengan secara langsung. Lalu soal keempat, mengapa sistem interpreter menjadi komponen penting dalam aplikasi Zeppelin? Jelaskan cara kerja interpreter tersebut. Um, Latar belakang web aplikasi Zeppelin ini sendiri sebenarnya hanyalah sebuah wadah kosong. Kekuatan utamanya bertumpu pada arsitektur interpreter, di mana interpreter adalah sistem plugin mandiri yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa pemrograman serta jembatan penghubung antara Zeppelin dengan mesin pengolah data di belakangnya. Di sini cara kerjanya, pengguna menulis kode di sebuah paragraf di notebook web Zeppelin dan menekan tombol run. Lalu Zeppelin mendeteksi interpreter direktif dan meneruskan string teks code tersebut ke proses interpreter Python. Selanjutnya, interpreter menerima kode tersebut, menerjemahkannya, lalu mengeksekusinya langsung pada injek terkait. Lalu setelah selesai, interpreter mengambil hasil keluarannya berupa teks, tabulata, atau pesan error dan mengirimkannya kembali ke UI web Zeppelin untuk dirender menjadi visualisasi yang rapi bagi pengguna. Lalu yang kelima ada sebutkan dan jelaskan minimal 5 interpreter yang didukung oleh aplikasi Zeppelin serta kegunaannya. Yang pertama ada Spark, digunakan untuk melakukan komputasi terdistribusi dalam skala besar menggunakan bahasa skala. Lalu ada PySpark yang memungkinkan data saintis menggunakan bahasa Python untuk mengontrol dan menjelaskan tugas pemrosesan data besar di atas latar aplikasi Spark. Lalu ada SQL yang digunakan untuk menjalankan query SQL interaktif berguna untuk memfilter, mengagregasi, dan mengambil data langsung dari tabel database relasional. Lalu ada Python yang digunakan untuk mengeksekusi script Python lokal di server Zeppelin. Lalu ada ESA atau Shell Terminal digunakan untuk menjalankan perintah Linux langsung dari notebook. Selanjutnya ada bagaimana aplikasi Zeppelin melakukan kolaborasi multi-user secara real-time. Jelaskan juga peran permission seperti owner, writer, runner, dan reader. Di sini Zeppelin memanfaatkan protokol komunikasi WebSocket yang memastikan pertukaran data dua arah secara instan antara server dan peramah web pengguna. Ketika ada beberapa pengguna membuka satu notebook yang sama, eksekusi perubahan baris kode, teks, ataupun eksekusi grafik yang dilakukan oleh satu pengguna akan langsung tersinkronisasi dan terlihat oleh layar pengguna lainnya saat itu juga. Untuk menjaga keamanan data, Zeppelin mengontrol aktivitas kolaborasi tersebut lewat 4 tingkat hak akses. Di mana yang pertama ada owner, memiliki kuasa penuh atas notebook tersebut. Bisa membaca, mengedit, mengeksekusi, maupun menghapus. Lalu writer, memiliki izin untuk melihat isi notebook serta melakukan pengeditan dan modifikasi pada baris kode. Lalu ada runner yang hanya diizinkan untuk menekan tombol eksekusi. Lalu ada reader yang tingkat akses paling dasar yang bersifat hanya bisa membaca. Lalu selanjutnya jelaskan posisi aplikasi Zeppelin dalam layar arsitektur big data serta hubungan Zeppelin dengan processing layer dan storage layer. Dalam arsitektur big data, aplikasi Zeppelin menempati posisi di presentation layer atau visualization layer. Lapisan paling atas yang berhadapan langsung dengan pengguna atau analis. Di mana hubungan dengan processing layer, Zeppelin bertindak sebagai konsol kemudi, di mana dia mengirimkan instruksi kode pemrograman atau query dari pengguna ke processing layer. Lalu ada hubungan dengan storage layer. Processing layer tadi bertugas mengambil data mentah yang tersimpan di storage layer. Setelah data diolah processing layer, hasilnya dikirim kembali ke atas untuk disajikan secara visual oleh Zeppelin kepada pengguna di presentasi layer.
Lalu ada apa saja kelebihan aplikasi Zeppelin dibandingkan platform notebook lain seperti Jupyter Notebook? Jelaskan minimal 4 kelebihannya. Nah, kelebihan pertama di sini ada multi-interpreter dalam satu notebook. Nah, di mana di Zeppelin ini Anda bisa mencampur bahasa pengiriman yang berbeda. Ah, contohnya paragraf 1 memakai SQL, paragraf 2 memakai PySpark, dan paragraf 3 memakai SN di dalam satu halaman notebook yang sama. Lalu kelebihan yang kedua, ada visualisasi bawaan instan. Zeppelin langsung menyediakan ikon grafik di bawah paragraf hasil query SQL. Pengguna hanya cukup mengklik ikon untuk memvisualisasikan data secara langsung tanpa perlu menulis pustaka kode visualisasi seperti Matplotlib ataupun Seaborn. Lalu yang ketiga ada integrasi natif ekosistem Apache yang kuat. Zeppelin dirancang agar terintegrasi secara mulus dengan perkakas besar Apache lainnya, tanpa memerlukan banyak konfigurasi tambahan yang rumit. Lalu kelebihan yang keempat, keamanan skala enterprise. Zeppelin sudah dilengkapi dengan fitur manajemen otorisasi akses pengguna bawaan, serta integrasi bawaan dengan sistem keamanan perusahaan seperti Apache Zero ataupun Active Directory. Ada 9. Sebutkan dan jelaskan kekurangan Apache Zeppelin yang dapat menjadi tantangan dalam implementasi di lingkungan produksi. Nah, yang pertama kekurangannya itu adalah konsumsi resource memory yang tinggi. Karena setiap jenis data berjalan sebagai proses mandiri yang terpisah di latar belakang. Zeppelin membutuhkan kapasitas RAM yang sangat besar jika pengguna aktif menggunakannya secara bersamaan. Lalu yang kedua, resiko ketidakstabilan di mana jika seorang pengguna menjalankan query yang salah atau terlalu berat tanpa adanya pemetasan resource, proses interpreter tersebut dapat membeku atau mengalami out of memory. Lalu kekurangan ketiga, di mana komunitasnya lebih kecil, di mana skala komunitas globalnya tidak sebesar Jupyter Notebook. Akibatnya, dokumentasi troubleshooting terhadap bug atau error spesifik lebih sulit ditemukan di forum internet. Lalu yang ketiga, ada manajemen version control yang rumit. Karena notebook Zeppelin disimpan dalam format dokumen JSON yang panjang dan kompleks. Ketika file ini dimasukkan ke dalam sistem manajemen repository seperti Git, proses pelacakan perubahan baris code menjadi jauh lebih membingungkan dibanding file script pengiriman biasa. Lalu yang terakhir, pada studi kasus analisis digital e-commerce, bagaimana Apache Zeppelin digunakan untuk membantu proses analisis data dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, dalam skenario operasional tersebut, Zeppelin dapat diimplementasikan dengan dua hal berikut. Yang dimana yang pertama sebagai proses analisis data. Di mana ada data analis membuka notebook Zeppelin dan menggunakan interpreter PySpark atau SQL untuk langsung terhubung ke klaster data milik perusahaan. Di paragraf pertama, mereka menulis query untuk menarik data mentah penjualan dari 1 bulan terakhir, membersihkan nilai data yang kosong, dan melakukan agregasi untuk menghitung total penjualan berdasarkan kategori produk dan wilayah geografis pembeli. Lalu ada juga pengambilan keputusan bisnis. Setelah data berukuran besar tersebut selesai dihitung, analisis menggunakan fitur built-in chart Zeppelin untuk mengubahnya menjadi grafik batang interaktif yang menampilkan peta wilayah dengan penjualan terendah serta produk yang sedang tren. Notebook interaktif ini kemudian dikonfigurasi menjadi mode dashboard bersih dan dibagikan tautannya ke jajaran manajer pemasaran. Berdasarkan grafik visualisasi yang disajikan secara aktual tersebut, tim manajemen bisnis dapat langsung mengambil keputusan hari itu juga, serta meluncurkan kampanye promo diskon khusus untuk mendongkrak wilayah yang menjualnya anjlok atau segera menambah stok gudang untuk barang yang sedang melonjak tajam. Mungkin sekian penjelasan dari jawaban saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.